Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Anicca watta sankara upada waya damino upacitwa nirujanti tesang upasamo sukoti. Pimpinan puja yang saya hormati, para upasaka upasika yang berbahagia, malam hari ini kita kembali mengokohkan, menguatkan keyakinan kita pada Tiratana dengan melakukan puja dan juga kebajikan yang lain yang tentu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kehidupan kita. Seringkali ketika seseorang banyak aktivitas, banyak kesibukan, yang berkaitan dengan keduniawian, alpa atau lupa bahwasannya dalam perjalanan kehidupan ini kita juga membutuhkan kekayaan yang lain, materi yang lain. Dampak dari ketidakseimbangan terkadang menimbulkan ketidaksiapan seseorang dalam menghadapi proses kehidupan ini. Karena tidak siap, ujung-ujungnya apa? Karena tidak siap, ujungnya adalah gelisah, cemas, khawatir, dan pikiran-pikiran buruk lainnya bukannya dekat dengan kebahagiaan, tetapi
justru semakin jauh dari kebahagiaan. Malam hari ini saya akan mengajak para upasaka-upasika untuk kembali merenung merenungkan tentang proses kehidupan berkaitan dengan ketidakkekalan. Saya yakin para upasaka-upasika yang hadir sudah sering mendengar dan mungkin berkali-kali mendengar sehingga kadang-kadang berpikir, untuk apa merenungkan ketidakkekalan? Bahkan ada orang yang berpikir, itu kan persoalan nanti. Ya memang dalam perjalanan kehidupan ini, kita tidak bisa mendeteksi. Mungkin kita hanya bisa meraba-raba, menganalisa, tapi tidak bisa memastikan. Kata anicca sudah sering kita dengar. Bahkan sejak di SMB kata anicca ini juga sudah dikenalkan. Anicca artinya adalah ketidakkekalan. Siapa yang tidak tahu artinya? Semua orang tahu, kita semua tahu. Oh iya Banti, anicca itu tidak kekal. Kalau mungkin dites misalnya, malam hari ini saya tes, apa itu anicca? Oh, sebagian besar, bahkan semuanya bisa menjawab, anicca kan tidak kekal, Banti. Persoalannya bukan sekedar anicca itu tidak kekal. Bukan sesederhana itu. Tetapi butuh penjelasan lebih lanjut. Kita semua tahu anicca tidak kekal, tetapi siapkah kita berhadapan dengan hukum perubahan? Siapkah kita berhadapan dengan ketidakkekalan? Belum tentu. Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang sanggup, mungkin ada yang butuh waktu. Tadi saya katakan, tidak
sesederhana itu. Umumnya orang tahu ketidakkekalan, tahu itu anicca, tetapi saat perubahan itu terjadi, belum tentu siap. Belum tentu mampu menghadapinya. Kecenderungannya kita tidak siap. Dan selalu berpikir, jangan-jangan nanti kehidupan saya begini, begitu, dan sebagainya. Umumnya kita khawatir dengan masa depan kita. Takut dengan apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ada satu cerita. Umat ini ceritanya masak di wihara, kemudian pancinya itu pecah. Pas saya berpapasan dengan orang itu, Bante, ini pertanda apa ya Bante? Gara-gara panci pecah, orang ini sekian puluh menit hanya berpikir jangan-jangan. Ada pertanda apa? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Utamanya berpikir yang buruk-buruk. Nah, kemudian sini. Nah, dialog, diskusi dengan orang itu. Saya bertanya kepada orang itu, mau bersedih berapa lama? 10 menit? 1 jam? Atau seharian? Satu panci membuat Anda sedih dalam 1 hari. 2 panci berapa? 3 panci berapa? Orang ini kemudian merenung. Sampai dia buat statement. Mulai hari ini saya tidak akan masak lagi di wihara. Tapi setelah dialog, setelah ada penjelasan, setelah ada motivasi, siangnya masak lagi. Artinya apa? Ada kecenderungan kita ini tidak siap dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Dan ini pada zaman Sang Buddha juga terjadi ketika Upasika Wisaka ini cucunya meninggal. Wisaka sedih. Kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha. Saya kehilangan cucu. Sang Buddha juga memberikan pertanyaan balik kepada Wisaka. Wisaka, jika kamu berpikir satu kehilangan, kemudian kamu juga berpikir
seperti orang-orang yang ada di Sawati ini, ada 100 orang yang kehilangan, berarti 100 kesedihan. Kalau kamu berpikir lagi 1000 kehilangan, kamu juga akan sedih 1000 kehilangan. Akhirnya Wisaka pun merenung, menyadari, oh iya, sesungguhnya ini adalah sebuah proses, sebuah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Ada satu dialog antara Sang Buddha dengan Brahmana Janusoni. Brahmana Janusoni mengatakan, bahwa dalam kehidupan ini, sebagian besar orang takut dengan masa depannya, utamanya kematian. Sang Buddha kemudian, kisah singkat saja, menjelaskan Brahmana, dalam kehidupan ini memang ada orang-orang yang khawatir. Ada orang-orang yang tidak siap dengan perubahan, dengan masa depannya. Tetapi, Sang Buddha kemudian mengatakan, ada orang-orang yang kuat. Orang-orang yang siap dengan perubahan. Tidak khawatir dengan masa depannya. Siapa orang yang kuat, orang yang tangguh? Dan siapa orang yang tidak siap, tidak tangguh? Dalam petikan Samyutta Nikaya, Sang Buddha bersabda, orang yang teguh dalam Dhamma tidak akan takut dengan masa depannya. Siap dengan setiap perubahan dalam kehidupannya. Artinya apa? Orang-orang yang takut, cemas, khawatir adalah orang-orang yang tidak teguh dengan Dhamma. Jadi kalau kita ini masih tidak siap dengan perubahan, artinya kita belum teguh. Belum teguh itu ya sesungguhnya secara pengetahuan kita tahu. Tetapi ketika fakta realita itu ada, kita belum siap. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita semua tahu hidup ini anicca. Tetapi ketika perubahan itu ada, perubahan itu kita hadapi, rata-rata tidak siap. Enggak sempet ngomong anicca. Enggak sempet ngomong tidak kekal. Nah, untuk bisa teguh, untuk bisa kuat, kita memang harus banyak belajar dan praktek.
Bukan sekedar ya, memiliki pengetahuan, tetapi juga harus dipraktikkan supaya kita menjadi orang yang teguh, orang yang kuat, orang yang siap, orang yang bijak ketika harus berhadapan dengan ketidakgagalan. Tiga minggu yang lalu, ketika saya membaca Paritawa Manggala, ada satu cerita dari anaknya, menantunya lah, kebetulan dokter, dan menantunya inilah yang mendampingi mertuanya yang ya, sering sakit-sakitan. Nah, suatu hari ya, dia dialog dengan ya, papa mertuanya ini. Ya setiap kali kalau saya sakit, kamu yang menjaga, kamu yang merawat. Saya punya pesan, umur saya sudah tua, sudah sekian, 90 waktu itu. Kalau ada apa-apa nanti, kamu tidak usah khawatir. Saya sudah siap, siap menghadapi apapun, termasuk kematian. Nah, satu hari kemudian, hari ini ya dialog dengan menantunya tadi, orang tuanya meninggal. Nah kebetulan ya, dia sibuk di klinik, jadi nggak sempat yang mendampingi yang lain. Nah, untuk siap seperti itu tidak mudah. Untuk bisa teguh seperti itu tidak mudah. Rata-rata kita ini tidak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang siap itu karena mereka mau belajar, mau praktek. Ada satu cerita lagi itu di waktu COVID itu ada umat ini sering berbuat baik. Waktu COVID itu bangkrut ceritanya. Orang ini tidak mengeluh. Bante, saya bangkrut, ada parita enggak yang bisa membuat saya lancar lagi? Tidak. Orang ini justru, Bante, saya masih tetap berbuat baik. Tetapi tidak seperti dulu. Saya akan tetap berbuat baik, Bante. Tetapi tidak seperti dulu. Sewaktu saya masih banyak materi. Orang ini berbuat baik, sering berbuat baik, kemudian harus bangkrut, tetapi ketegarannya itu luar biasa. Mungkin kalau orang yang tidak teguh mungkin
protes sama Bante. Bante gimana nih, saya udah menabur, saya udah menanam, saya rajin buat baik, saya rajin kewihara. Kenapa hidup saya sulit? Kenapa saya bangkrut? Mungkin protes begitu. Orang ini tidak. Orang yang tetap tegar. Saya tetap berbuat baik. Padahal harus diharapkan dengan perubahan yang luar biasa, yang tidak semua orang sanggup siap. Satu bulan kemudian, dia telepon lagi sama saya. Banti, usaha saya sekarang lancar. Sudah lancar lagi. Ya. Saya ingin kembali berbuat baik. Saya warna kepada Banti. Kalau ada tempat-tempat untuk berbuat baik, bilang sama saya. Inilah akibat dampak dari keteguhan. Kalau orang ini mungkin meratapi kebangkrutannya, meratapi kesulitannya, meratapi penderitaannya, berontak. Mungkin dalam 1 bulan itu mungkin tidak ada perubahan. Apa yang mengkondisikan? Pikiran bijak, pikiran positif, pikiran baik. Itu yang mengkondisikan. Tentu banyak faktor lain. Tetapi setidaknya pikiran baik itu yang harus tetap dijaga. Oleh karena itu, menghadapi hukum perubahan, hukum ketidakkekalan itu ya harus kembali kepada diri kita, kembali ke dalam. Yang umumnya kita menyalahkan objek yang di luar, kita harus kembali ke dalam. Kan kadang-kadang kita ini, kalau harus berhadapan dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, kebanyakan kita mengeluh. Kita mengeluh, kita berontak, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Itu yang sering terjadi. Oleh karena itu, kita harus belajar dan terus belajar. Memang tidak spontan, tidak bisa seketika. Kita bijak menghadapi hukum perubahan. Semua butuh waktu, butuh proses. Maka kalau saya ke rumah duka, atau mengunjungi orang-orang yang sakit, saya selalu bilang, untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa menerima, butuh waktu, butuh proses. Wajar sedih, wajar menangis, wajar merasa kehilangan. Tetapi tidak harus larut dengan kesedihan, larut dengan kehilangan, larut dengan pikiran-pikiran buruk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Butuh waktu, butuh proses. Mungkin sehari belum bisa menerima, hari kedua bisa menerima. Mungkin ada yang 3 hari baru bisa menerima.
Setiap orang itu memang berbeda-beda. Bahkan dulu itu ada orang yang cerita sama saya, ketika kehilangan orang tuanya dia 6 bulan mengurung diri di kamar. Jadi dia bersedih, meratapi kesedihannya, tenggelam dengan kesedihannya itu 6 bulan. Jadi makan, minum, ya semuanya di kamar. 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itulah kemudian dia sadar. Saya nggak dapat apa-apa. Orang tua saya juga tidak hidup kembali. 6 bulan ini saya menyia-nyiakan hidup saya. Jadi sadar setelah 6 bulan. Ya. Tentu kita tidak mau seperti itu. Memang ada orang-orang yang sampai sejauh itu ketika harus berhadapan dengan perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa memahami hukum perubahan, hukum ketidakkekalan, hukum anicca ini? Guru Agung mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Itu ada dalam Abinha Pasawekana. Ya. Abinha Pasawekana. Itu ada perenungan kerap kali. Kalau chanting biasanya para biku sama nera itu tiap pagi itu dibaca. Terjemahannya juga dibaca. Tetapi bukan sekedar dibaca. Untuk direnungkan. Supaya apa? Supaya kita memahami bahwa suatu ketika, suatu saat kita akan dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Yang harus direnungkan yang pertama adalah merenungkan usia tua. Merenungkan usia tua. Kenapa kita harus merenungkan usia tua? Ketika kita merenungkan bahwa kita akan menua, kita akan menjadi tua, artinya akan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Seringkali kalau pas ada persembahan-persembahan itu, orang-orang yang sudah tua itu selalu minta maaf ke bantenya. Bante maaf, tidak bisa duduk, tidak bisa berlutut. Artinya ketika usia tua itu kita hadapi, ada perubahan-perubahan fisik dalam diri kita. Banyak orang menolak tua, maunya muda terus. Kalau ditanya umurnya, selalunya mau muda. Umurnya berapa? 20. Padahal sudah 50. Jasmani ini tetap dirawat, dijaga. Tetapi tua itu, ya, kalau kita sampai tua itu bisa kita hadapi. Ketika kita menua, itu akan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Utamanya fisik kita, jasmani kita. Jalannya tidak segesit waktu muda.
naik tangga mulai ngos-ngosan. Ketika duduk mau berdiri, sudah tidak gesit lagi, butuh waktu. Itulah ketika kita menua, tubuh kita menua. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, kita akan menjadi siap dengan perubahan-perubahan ketika kita tua. Oh, tua ini rasanya seperti ini toh. Tubuhnya mulai berubah, fisiknya mulai berubah. Tidak seperti waktu masih muda, tidak seperti waktu masih anak-anak. Jadi merenungkan usia tua ini tujuannya supaya apa? Supaya kita siap dengan perubahan fisik kita, jasmani kita. Supaya kita memahami, oh iya, ada perubahan. Ada anicca. Sehingga kita menjadi siap. Perenungan yang kedua berkaitan dengan sakit. Guru Agung mengatakan bahwa ada dua macam penyakit dalam kehidupan ini. Penyakit fisik dan penyakit batin. Penyakit fisik, ya kita pernah menghadapi, ya kan? Dari sakit yang ringan, sedang, ya, sampai kemudian sakit yang berat. Ketika kita berhadapan dengan sakit, bertemu dengan sakit, kita diajak merenung bahwa tanpa diundang, penyakit itu juga datang sewaktu-waktu dalam kehidupan kita. Fisik yang sehat ini bisa berubah menjadi sakit. Ketika sakit itu datang, supaya kita tetap bisa berpikir positif, berpikir baik, ya kita harus merenungkan bahwa ini adalah proses. Ini adalah bagian dari kehidupan saya. Harus berpikir seperti itu. Memang tidak mudah. Ya namanya sakit loh Bante, ya sakit. Yang namanya sakit ya tentunya rasanya itu mungkin, ya, oh sakitnya itu parah, ya sakitnya luar biasa. Ya. Saya berkali-kali membaca parita untuk orang sakit itu ya, orang yang menghadapi sakit itu ya macam-macam. Ada yang mengerang-erang, ada yang teriak-teriak, macam-macam. Kenapa? Tidak tahan ketika menghadapi sakit. Tetapi, ya, apapun yang terjadi ketika sakit, kita harus berupaya. Ada upaya untuk tenang, ada upaya untuk rileks. Ada upaya untuk memahami, oh ya, sakit ini bagian dari perjalanan kehidupan saya. Saya pernah ketemu orang sakit, ketika saya jenguk, belum baca parita, yang sakit ini malah bilang, Bante tidak usah khawatir,
Nggak usah cemas, saya enggak apa-apa. Padahal sakitnya itu kanker darah. Antara hidup dan mati. Karena stadiumnya udah tinggi. Saya belum baca berita, baru datang dengan tenangnya, dengan rileksnya. Banti enggak usah khawatir, Banti enggak usah cemas, saya enggak apa-apa. Tidak mudah bisa mengatakan seperti itu. Kenapa orang ini siap? Orang ini, ya, dia merasa Banti dalam perjalanan hidup saya sudah saya isi kebajikan. Padahal sebelum sakit ini orang ini berbuat baik besar. Ya, berbuat baik besar. Setelah berbuat baik besar, kemudian setahun kemudian dia harus berhadapan dengan sakit yang dikatakan parah. Kalau kemudian tidak bisa menerima, dia mungkin berontak. Kenapa orang yang sudah berbuat baik harus sakit? Padahal perbuatan baiknya itu besar. Dia mungkin berontak, kalau orang tidak mengerti ya, tidak memahami, mungkin berontak, menyalahkan ini itu, dan sebagainya. Tetapi orang ini tidak. Dia tetap menjaga batinnya. Ya, dia bilang, Bante saya meditasi kok, karena memang orang ini suka meditasi. Saya meditasi kok, kalau saya sakit, saya renungkan sakit itu, saya jadikan objek. Saya tetap menjaga pikiran saya agar positif, agar baik. Akhirnya sembuh. Dalam 1 tahun perawatan, ya akhirnya sembuh. Butuh waktu memang. Tetapi butuh kesiapan yang luar biasa. Banyak orang yang tidak siap menghadapi sakit. Belum sakit pun kadang-kadang kita sudah berpikir sakit. Ya, padahal belum sakit. Apalagi sakit. Belum sakit aja, kadang-kadang kita sudah merasakan, nanti kalau sakit gimana ya? Nanti kalau parah bagaimana ya? Kalau nanti parah tidak bisa sembuh bagaimana ya? Anak-anak saya bagaimana ya? Belum sakit saja kita sudah sakit. Ini namanya sakit batin. Penyakit batin. Maka kenapa kita harus merenungkan sakit supaya kita siap ketika harus berhadapan dengan sakit. Walaupun itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya mengatakan tidak mudah menghadapi sakit itu. Tidak mudah. Saya pernah itu, Oknam, mau masuk UASA, waktu itu kegiatannya banyak, ya, ada pabaca, ada macam-macam lah. Tepar. Saya nggak mau ke rumah sakit, mau UASA ya. Jangan masuk rumah sakit. Banter masuk rumah sakit, ya, Oknam. Saya bertekad aja itu. Pokoknya saya harus masuk UASA, jangan sampai tidak masuk UASA. Bertekad. Hari kelima sudah bisa keluar rumah sakit. Tetapi 5 hari itu tidak mudah. Ya. Berbaring terus. Ya kan? Tidak mudah. Tetapi karena pikiran baik, pikiran positif, karena tekad yang kuat, ya akhirnya bisa keluar. Kalau waktu saya mungkin berpikir buruk, ya, meratapi sakit, tenggelam dengan sakit, bukannya fisiknya yang sakit, tetapi batinnya juga sakit. Malah nggak sembuh-sembuh. Mungkin nggak bisa masuk wasa waktu itu. Nggak mudah memang. Semangat nggak mudah. Tetapi harus ada upaya. Upaya ini loh sepertinya. Ya, upaya ini. Kalau kemarin ada yang bertanya waktu perjalanan, kita harus menerima ya Banti ya.
Kalau ada perubahan, iya memang harus menerima. Tetapi menerima aktif, bukan pasif. Kadang-kadang kita ini gagal paham. Oh, kata Banti harus menerima perubahan. Jadi kalau sakit, ya udahlah sakit diterima, enggak usah ke dokter. Nanti kan juga mati. Itu menerima pasif, tidak bijak. Orang yang bijak, oh iya, saya sakit. Sakit bagian dari perjalanan kehidupan saya. Ya cari obat, ke dokter, ya kan? Seperti itu. Ini menerima aktif. Ini yang namanya bijak. Yang ketiga yang harus kita renungkan adalah kematian. Kenapa kita harus merenungkan kematian? Kalau bicara tentang kematian, biasanya orang minggir. Banti, enggak usah ngomong kematian lah, itu kan jauh. Siapa kematian itu jauh? Kematian bisa dekat. Kan kita enggak tahu kematian itu datang kapan. Masih ada orang-orang yang tabu bicara tentang kematian. Padahal bicara tentang kematian itu sebuah keharusan. Kenapa? Ya, supaya kita siap berhadapan dengan kematian. Siap berhadapan dengan kematian. Bukan menjadi bagian orang yang tidak siap. Orang yang khawatir. Orang yang takut. Orang yang cemas menghadapi kematian. Banti nanti kalau saya meninggal masuk surga tidak ya? Surganya tingkat berapa kalau saya sudah berbuat baik? Sesungguhnya yang itu tidak usah dipikirkan. Ketika seseorang berbuat baik dalam kehidupan ini, tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi tidak usah dipikirkan. Merenungkan kematian tidak harus bukan berpikir tentang kematian. Merenungkan kematian itu artinya, oh iya, kematian itu akan datang. Kematian itu akan menjemput saya. Apa yang harus saya lakukan? Itu loh, apa yang sudah saya lakukan. Ada orang-orang yang dalam perjalanan kehidupannya tidak melakukan apa-apa. Tenggelam dengan kesibukan, tenggelam dengan aktivitas, lupa menata batinnya, menata hidupnya. Saya selalu mengatakan bahwa menghadapi kematian ini seperti orang melakukan perjalanan. Harus ada bekal. Ketika para upasaka-upasika melakukan perjalanan, itu kan harus ada bekal. Kalau naik mobil pribadi, ya setidaknya BBM-nya cukup. Uang sakunya juga cukup. Sehingga tidak was-was. Ya. Coba kalau kemudian BBM-nya tidak cukup, uang sakunya tidak cukup, was-was. Ya. Bisa-bisa mandek di tengah jalan. Sudah kehabisan BBM. Nah, bekalnya apa? Bekalnya ya memahami bahwa kematian itu akan tiba, akan datang dalam kehidupan kita. Dalam Badi Karata Sutta itu jelas sekali ajakan dari Guru Agung Buddha Gotama. Ajiwa kicamata pangkuk janyak merenang suwe. Berusahalah sekarang juga, siapa tahu kematian esok datang. Kenapa kita merenungkan kematian? Siapa tahu kematian esok datang. Setelah merenungkan kematian, kita akan berpikir, apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya sudah mengurangi kejahatan?
Apakah saya sudah memperbanyak keburukan atau sebaliknya? Tentu anjuran Dhamma mengurangi keburukan, memperbanyak kebajikan. Nah, kalau dalam kehidupan kita sudah banyak berbuat baik, sudah banyak mengumpulkan kebajikan, kenapa harus khawatir lagi? Kenapa harus cemas menghadapi kematian? Kenapa? Seperti orang melakukan perjalanan, bekalnya sudah cukup. Renungan yang selanjutnya, kita akan terpisah dengan apa yang kita miliki dan kita cintai. Jadi jelas, kita akan berhadapan dengan perubahan. Kita bisa meninggalkan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai. Inilah ketidakkekalan. Jasmani ini ya, akan berproses dari yang awalnya indah menjadi tidak indah. Yang awalnya kuat menjadi tidak kuat. Inilah yang bisa sebuah fakta, sebuah realita. Kita merenungkan diri kita. Ya, usia tua, sakit, dan kematian. Bahwa dalam diri kita ini ada perubahan buat sekalian. Saat para upasaka-upasika tadi duduk, 5 menit belum berasa. 10 menit belum berasa. Begitu menit berganti menit, oh jasmani ini tidak bisa diajak kompromi. Ya kan? Nah, pegel-pegel sudah mulai muncul, ya kan? Ya kan? Jadi, matanya sudah mulai kedip-kedip karena lelah. Ini kita belajar. Ya. Jadi belajar Dhamma itu bukan sekedar tekstual, tetapi yang nyata, yang kita hadapi itu juga menjadi proses pembelajaran kita. Oh iya, tubuh ini bisa berubah. Tubuh ini bisa sakit, bisa pegel, ya, bisa lelah, dan sebagainya. Jadi akan perubahan-perubahan dalam fisik ini juga menjadi pembelajaran untuk kita. Untuk perenungan buat kita. Tentang ketidakkekalan. Maka dalam pangsukula itu, ya, segala yang berkondisi tidak kekal. Anicca wata sangkara. Upada wayadya. Bersifat timbul dan lenyap. Ya. Upacit wa niru janti. Sesuatu yang muncul akan lenyap. Pisang upasamusuku. Mereka yang terbebas dari kegelisahan akan bahagia. Perubahan itu pasti. Perubahan itu pasti, Bapak sekalian. Ketidakkekalan, hukum ketidakkekalan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita yang harus menghadapi. Nah, menghadapi itu yang tidak mudah. Kita tidak bisa menghindari, tetapi harus menghadapi. Bisa nggak menghindari usia tua? Tidak bisa. Kan bisa dipermak Bante tubuhnya supaya mudah terus. Iya, bisa. Tetapi yang namanya tua itu pasti tidak bisa dihindari. Ya, dipermak kayak apapun, seindah apapun, ya namanya usia tua ya lemah, tubuhnya lemah. Ya kan? Mungkin wajahnya kelihatan 20 tahun, tetapi tubuhnya sudah 60 tahun. Jalannya sudah tidak lurus. Jadi kita tidak bisa menghindari. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapi. Ya. Tentu menghadapi dengan bijak, Bapak sekalian. Supaya kita menjadi orang yang teguh
dalam dhamma. Bagaimana kita bijak? Guru Agung mengajak untuk merenungkan usia tua, sakit, kematian, dan perubahan. Itu adalah perenungan kerap kali yang harus kita renungkan buat sekalian. Karena itu adalah realita, fakta yang akan kita hadapi. Dengan memahami, dengan mengerti bahwa inilah ketidakkekalan, inilah sebuah proses yang harus saya hadapi, pikiran kita menjadi positif. Pikiran kita menjadi baik. Kalau pikirannya baik, pikirannya positif, artinya bebas dari kegelisahan. Bebas dari kegalauan. Kalau kita tidak galau, tidak gelisah, bahagia tidak? Bahagia dong. Coba kalau seharian gelisah, seharian cemas, tenggelam dengan kegalauan, bahagia tidak? Tidak. Orang-orang yang bebas dari kegelisahan, kegalauan itulah orang-orang yang bahagia. Kenapa bebas dari kegalauan? Kenapa bebas dari kegelisahan? Karena sudah memahami inilah anicca, inilah ketidakkekalan. Bukan hanya pengetahuan anicca tidak kekal, kita tahu, tetapi memahami. Ketika kita mengalami perubahan-perubahan itu menjadi proses pembelajaran buat kita. Untuk apa? Membuat batin kita menjadi teguh. Di malam hari ini, seperti di awal tadi saya menyampaikan, mengajak para upasaka-upasika kita semua untuk bijak menghadapi ketidakkekalan. Orang yang bijak menghadapi ketidakkekalan, hidupnya akan dekat dengan kebahagiaan. Karena orang yang bijak tidak akan berontak, tidak akan mengeluh, tidak akan berkeluh kesah, tidak akan tenggelam dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tetapi kuat, teguh menghadapi proses apapun, walaupun itu prosesnya bertahap. Tetapi ketika ada upaya, ketika ada usaha, kualitas itu akan berkembang terus-menerus dalam kehidupan kita. Semoga ini menjadi perenungan buat para upasaka-upasika semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh dalam dhamma. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh dalam dhamma adalah orang yang tidak cemas dengan perubahan, dengan masa depannya. Semoga Tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bawanusdata, semoga semua makhluk berbahagia.